Halo teman-teman, kembali lagi di Sebelah Mata. Kali ini kita ingin mengulas mengenai sejarah lomba yang biasanya diadakan pada saat perayaan kemerdekaan Indonesia. Dalam peringatan kemerdekaan ini, biasanya setiap daerah mengadakan perlombaan yang merupakan kegiatan paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Orang dewasa maupun anak-anak dapat merasakan seru dan sukacita pada saat perlombaan ini dilakukan di tempat mereka masing-masing. Pada saat pandemi memuncak, acara perlombaan 17 Agustusan ini ditiadakan. Namun semoga saat pandemi sudah mulai mereda, kita dapat menggelar momen yang selalu ditunggu setiap orang setiap tahunnya ya. Nah, mari kita mengingat kembali momen-momen lucu dan seru dari perlombaan ini ya. Dan juga bisa menjadi ide buat kalian untuk acara nanti loh. Satu lagi nih, tahukah kalian sejarah lahirnya perlombaan 17 Agustusan ini? Serta makna apa sih dibalik kemeriahan lomba 17 Agustus? Oke, langsung saja yuk kita ulas dan selamat menonton. Sejarawan dan budayawan J.J. Rizal mengatakan bahwa tradisi lomba yang selalu menghiasi perayaan HUT kemerdekaan RI itu muncul pada tahun 1950-an. Perlombaan ini dimulai oleh masyarakat sendiri yang memunculkan lomba-lomba itu sejak perayaan HUT kemerdekaan RI yang kelima. Lebih lanjut, Rizal mengatakan masyarakat kala itu begitu antusias ingin memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang berhasil memperjuangkan dengan cara yang menyenangkan. Bahkan menurut Rizal, Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno adalah salah satu orang yang paling bersemangat dengan lomba 17 Agustus ini. Inilah yang membuat tradisi lomba 17 Agustus semakin menyebar luas di seluruh tanah air. Dan perlu diketahui bahwa di balik kemeriahan lomba tersebut ternyata ada filosofi atau makna yang terkandung di setiap jenis lomba. Lomba makan kerupuk. Lomba 17 Agustus yang sering diadakan dan hampir tak pernah absen adalah lomba makan kerupuk. Makanan kerupuk ini tercatat telah ada sejak abad ke-9 yang tertulis di batu pura. Sejak zaman kolonial hingga saat ini, kerupuk jadi salah satu makanan favorit banyak orang di Indonesia. Begitupun saat kemerdekaan Indonesia, makanan ringan yang terbuat dari tepung ini telah menjadi makanan pendamping yang digemari banyak kalangan. Lomba makan kerupuk menjadi salah satu lomba favorit saat Agustusan. Karena keseruannya, lomba ini dulu juga pernah diikuti oleh Menteri Kabinet Kerja loh. Nah, apa sih makna dari lomba makan kerupuk ini? Makna lomba makan kerupuk yang digantung di atas seutas tali ini menggambarkan bentuk perjuangan serta sikap yang tak pernah menyerah. Perlu diakui bahwa lomba makan kerupuk ini cukup menggemaskan, bukan? Lomba balap karung. Lomba tradisional di momen 17 Agustus selanjutnya adalah lomba balap karung. Teman-teman cukup memasukkan kedua kaki ke dalam karung goni, lalu beradu cepat dengan peserta lomba lainnya. Lomba ini membutuhkan kecepatan dan keseimbangan yang baik ya. Perlombaan ini adalah perlombaan yang paling populer serta mengundang tawa, karena seringkali kita terjatuh akibat kurang seimbang. Buat kamu yang lahir di era 90-an, pasti pernah mengikuti perlombaan ini. Ayo ngaku, pasti kalian tertawa kecil jika mengingatnya, bukan? Asal-usul mengenai lomba balap karung ini tak begitu banyak ditulis ya teman-teman. Tapi beberapa sumber literasi mencatat bahwa lomba balap karung digelar sebagai peringatan atas Indonesia yang kala itu dijajah oleh Jepang. Rakyat Indonesia yang banyak menjalani kerja paksa atau romusa pada masa itu, sebagian besar mengenakan pakaian yang terbuat dari karung goni. Meski banyak kutu dan kurang bersih, tapi ini adalah kondisi miris tanah air yang dilalui oleh banyak rakyat Indonesia kala itu.
Lomba Panjat Pinang. Lomba 17 Agustus yang satu ini masih banyak dijumpai hingga saat ini loh. Lomba ini adalah pertandingan panjat pinang. Panjat pinang termasuk lomba yang paling seru dan jarang terlewatkan. Bagi kelompok yang berhasil mencapai puncaknya, akan mendapatkan berbagai hadiah menarik, mulai dari sepeda, kipas angin, kompor, dan banyak lagi. Yang menarik dari lomba ini, sebelum dipanjat oleh para peserta, pohon pinang dibalut terlebih dahulu dengan oli. Sehingga untuk bisa menang, dibutuhkan perjuangan dan kerjasama serta kemampuan fisik yang baik. Nah, makna dari panjat pinang ini disebutkan sebagai usaha perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan yang sangat panjang demi bisa meraih kemerdekaan. Lomba Tarik Tambang. Perlombaan 17 Agustus terfavorit lainnya adalah tarik tambang. Perlombaan ini biasa diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Lomba ini memiliki taktik permainan, mulai dari penempatan peserta, kekuatan tarikan, serta teknik tumpuan pada tanah. Dalam permainan tarik tambang antar lawan, biasanya dilakukan oleh sesama jenis kelamin. Jika para pemainnya adalah perempuan, maka lawannya juga perempuan. Untuk memperoleh kemenangan, tim harus menahan dan menarik tali melewati garis batas yang ditentukan. Bila tali tersebut tertarik dan kelompok lawan melewati batas, maka kelompok Anda dinyatakan menang. Permainan ini juga dapat kamu lihat di film Squid Game loh. Nah, seru kan? Lomba tarik tambang ini diketahui telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Lomba yang melibatkan dua kelompok ini berusaha menggambarkan bahwa dengan bersatu, maka akan bisa mengalahkan lawan. Tepatnya pada saat para pribumi menjalankan kerja paksa. Mereka menggunakan tali tambang untuk menarik suatu benda seperti batu, pasir, atau benda-benda berat lainnya. Saking kurangnya hiburan di masa penjajahan kala itu, para pekerja yang tengah menarik tali tambang pun dijadikan guyonan oleh para menir Belanda. Pasca merdeka, tarik tambang justru dijadikan salah satu perlombaan yang awet sampai sekarang. Lomba balap kelereng. Permainan kelereng yang biasanya dimainkan oleh dua orang atau lebih, kemudian dimodifikasi di Indonesia menjadi salah satu permainan yang kini kita kenal dengan nama balap kelereng. Ada dua cara umum yang dilakukan dalam lomba balap kelereng. Yang pertama adalah membawa kelereng yang diletakkan pada sebuah sendok makan menuju garis finish yang telah ditentukan. Siapapun yang berhasil melewati garis finish dengan kelereng masih berada di atas sendok, maka dialah pemenangnya. Adapun cara yang kedua, dengan memakai sistem estafet yang dilakukan secara berkelompok untuk membawa kelereng yang ada di atas sendok itu. Lalu menyerahkan kepada pemain lainnya dan selanjutnya mengumpulkannya pada sebuah wadah seperti ember ataupun baskom berukuran besar. Untuk cara yang ini, dalam penentuan pemenangnya adalah dengan melihat jumlah kelereng yang paling banyak dikumpulkan. Lomba memasukkan pensil ke dalam sebuah botol. Perlombaan ini tidak kalah seru loh teman-teman. Lomba memasukkan pensil ke dalam botol adalah lomba yang menuntut peserta untuk memasukkan pensil yang diikat di pinggang ke dalam sebuah botol secepat-cepatnya. Nah, siapa yang lebih dulu memasukkan pensil, maka akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Lomba ini biasanya diikuti oleh 5 orang. Ketika peluit sudah ditiupkan, peserta lomba mengambil posisi setengah jongkok. Permainan ini bisa dikatakan cukup sulit ya teman-teman. Karena untuk memasukkan pensil dengan posisi ini, peserta harus fokus dan cepat agar bisa memenangkan lomba ini. Nah, itulah perlombaan yang sering diadakan pada hari kemerdekaan Indonesia. Namun tahukah kamu, selain lomba, ternyata ada satu momen penting lain yang biasanya kita lihat nih teman-teman. Momen ini adalah pawai sepeda hias yang biasanya pesertanya diikuti oleh anak-anak. Dengan aneka ragam desain serta kreativitas anak-anak tersebut, ini menjadikan momen yang tidak terlupakan loh. Karena banyak desain yang unik pada pawai ini, mulai dari sepeda hias bertabur bunga, sepeda hias bentuk kupu-kupu, sepeda hias mirip motor,
sepeda hias ala pesawat terbang, sampai yang paling niat nih, adalah sepeda hias berbentuk tank, kapal, atau burung Garuda. Itulah beberapa cerita menarik seputar perlombaan 17 Agustus serta makna di balik setiap perlombaan tersebut. Ternyata sebagian mengandung makna mendalam terkait perjuangan para pahlawan kita. Sementara yang lain mengandung kisah miris kondisi tanah air di masa penjajahan kala itu. Demikian ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Like videonya bila kalian suka ya. Cheers!